Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan sebuah topik mengenai mencari pasangan hidup. Nah, ini adalah sebuah topik yang tentu signifikan di dalam kehidupan umat Tuhan. Kenapa? Karena pasangan hidup adalah orang yang ketika dipersatukan Tuhan di dalam pernikahan, maka orang tersebut akan terikat secara permanen. Artinya tidak ada jalan perceraian di dalam pernikahan Kristen. Itulah sebabnya maka penting sekali orang-orang Kristen mengetahui bagaimana kita memilih pasangan hidup sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, untuk itu kita perlu membicarakan beberapa hal yang kita harus dari awal memahami dengan jelas. Nah, yang pertama adalah bahwa pemikiran bahwa Tuhan memilihkan pasangan hidup bagi tiap-tiap orang itu adalah hal yang tidak sepenuhnya benar. Nah, di dalam Alkitab kita memang menemukan bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan pasangan hidup. Nah, contohnya saja adalah Ishak, anak daripada Abraham. Tapi ini adalah sebuah kebenaran ataupun peristiwa, pengalaman yang tidak terjadi kepada semua orang. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita pada umumnya prinsip di dalam mencari pasangan hidup. Tetapi pasangan hidup bagi orang-orang tertentu memang Tuhan bisa berikan, tapi sekali lagi ini bukanlah sebuah pengalaman yang terjadi dalam diri semua orang. Nah, jadi waktu kita belajar kebenaran ini, kita perlu menyadari bahwa menemukan pasangan hidup yang tepat itu adalah sebuah tanggung jawab. Itu adalah bagian dari kita sebagai umat Tuhan. Kita tidak bisa melempar tanggung jawab kepada Tuhan, meminta Tuhan mengirimkan seseorang yang akan menjadi pasangan hidup yang tepat bagi kita. Kecuali kita adalah orang-orang yang punya panggilan khusus oleh Tuhan dan Tuhan memberikan pasangan hidup yang bersifat khusus. Tapi sekali lagi ini tidak berlaku untuk semua orang. Nah, itulah sebabnya maka di dalam kita mencari pasangan hidup, yang paling penting kita mengerti prinsip-prinsip utama, dan ini yang harus menjadi pegangan kita. Lantas apa yang menjadi prinsip utama di dalam mencari pasangan hidup? Yang pertama tentu saja adalah seiman, memiliki iman yang sama. Tahu dari mana bahwa Alkitab mengajarkan hal ini? Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita akan belajar di sana sebuah kebenaran yang sangat penting mengenai apa? Mengenai larangan umat Tuhan menikahi bangsa Israel, bangsa-bangsa bukan Israel. Dan kita tahu pengalaman daripada Raja Salomo ketika dia mulai mempraktekkan poligami. Dia menikahi ratu-ratu yang berasal dari bukan umat Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Salomo mulai menjauh dari Tuhan. Dia bahkan menyembah dewa-dewa yang disembah oleh ratu-ratu yang bukan dari umat Tuhan. Nah, ini adalah peringatan dari Alkitab bahwa memilih pasangan hidup, prinsip yang pertama adalah tentu saja harus seiman. Dan yang kedua, nah Alkitab juga berbicara mengenai prinsip sepadan. Nah, di dalam kitab Kejadian, di sana kita belajar mengenai sebuah prinsip bagaimana Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi yang jelas adalah waktu Tuhan menyatukan Adam dan Hawa, Tuhan mencarikan seorang penolong yang sepadan. Nah, jadi carilah dalam pernikahan kita harus menemukan pasangan hidup yang sepadan. Apa artinya sepadan? Sepadan artinya satu dengan yang lain bisa saling mengisi. Nah, kita harus mengerti bahwa manusia dicipta Tuhan dengan keunikan. Manusia dicipta Tuhan dengan karakter, dengan temperamen, dengan kepribadian yang unik satu dengan yang lain. Dan kita
perlu belajar di dalam kehidupan pernikahan. Kalau kita sudah menikah, kita itu belajar untuk apa? Untuk bagaimana kita saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dua orang yang hendak menjadi satu itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Misalnya saja kesenjangan di dalam temperamen, kesenjangan di dalam misalnya saja kebiasaan, kesenjangan di dalam latar belakang kehidupan dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam proses orang menuju kepada pernikahan, hal kedua yang orang perlu pelajari adalah di dalam masa-masa pengenalan, orang harus belajar untuk apa? Untuk melihat, menilai apakah pasangan yang kita sedang gumulkan itu sepadan, mampu untuk menjadi pasangan yang saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Tidak menjadi pasangan yang bersifat berat sebelah, tidak menjadi pasangan yang disfungsional. Dan itu membutuhkan waktu. Nah, orang-orang yang kemudian mengambil keputusan untuk menikah dengan cepat, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya ketika orang menikah tapi dia belum memiliki proses yang cukup di dalam proses pengenalan, tapi kemudian sudah terlanjur menikah, maka mereka kemudian harus belajar saling menyesuaikan diri dan tidak ada jalan mundur. Bisa ataukah tidak, sanggup ataukah sulit ataukah mudah, kedua pasangan tersebut terus harus menjalani, berupaya mencocokkan diri, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain, supaya apa? Supaya pernikahan mereka berhasil. Tentu ini adalah tentu jauh lebih baik bagi kita sebelum kita menikah kita sudah menjalani proses itu. Nah, jadi kesepadanan itu adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Nah, maka di dalam kita memilih pasangan hidup, kita mulai harus belajar untuk melihat apakah pasangan kita adalah pasangan yang sepadan dengan kita. Dan prinsip yang ketiga di dalam sebuah pernikahan adalah bahwa pernikahan harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Pernikahan adalah pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang harus siap dalam memikul tanggung jawab. Nah, ada banyak orang yang ketika mereka menikah, mereka tidak siap dengan tanggung jawab pernikahan. Ada banyak orang menikah oleh karena emosi, oleh karena kepepet usia, atau oleh karena bahkan jatuh dalam dosa, sehingga waktu mereka menikah, mereka masih berpikir bahwa orang yang menikah itu seperti orang yang berteman, dua orang yang hanya tinggal dalam satu rumah, tapi tidak. Pernikahan melibatkan sebuah tanggung jawab dari suami, tanggung jawab dari istri, dan tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dipelajari. Sebelum seorang menikah, orang tidak pernah memiliki pengalaman jadi seorang suami. Begitu juga seorang istri, seorang wanita menjadi seorang istri. Nah, tetapi di dalam proses kita mengenali pasangan, kita bisa melihat, kita bisa belajar apakah orang-orang yang kita gumulkan adalah orang yang memiliki tanggung jawab, memiliki kerelaan untuk belajar, bertanggung jawab. Nah, ada banyak orang ketika mereka menikah, mereka tidak siap dengan tanggung jawab pernikahan. Bahkan tidak bertanggung jawab dengan pernikahan mereka. Misalnya saja ketidaksiapan di dalam mendidik anak, ketidaksiapan di dalam mengurus rumah tangga, ketidaksiapan di dalam memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dan kita di dalam memilih pasangan hidup, jangan pernah memilih orang yang tidak bertanggung jawab. Karena orang yang tidak bertanggung jawab, dia tidak akan bertahan di dalam pernikahan, ataupun kalau kita menikah dengan orang yang tidak bertanggung jawab, maka pernikahan kita akan berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sangat menyulitkan. Nah, itulah sebabnya maka belajarlah memilih pasangan yang pertama seiman, kedua sepadan, dan yang ketiga mampu memikul tanggung jawab. Nah, kiranya pembelajaran mengenai bagaimana memilih pasangan hidup, bagaimana prinsip-prinsip memilih pasangan hidup yang kita pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.